Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana sih seseorang itu bisa mengalami tersedak dan bagaimana prosesnya. Untuk itu, mari kita simak video berikut ini. Kita dapat pelajaran berharga dari Kak Amon. Kalau sedang makan, jangan berbicara karena kita bisa tersedak. Kenapa kita bisa tersedak ya? Ketika sedang menelan, saluran pencernaan kita terbuka. Dan saat bernafas, saluran pernafasan kita yang terbuka. Bila mulut penuh makanan, lalu kita berbicara, bisa jadi tanpa sengaja ada makanan yang tertelan dan masuk ke saluran pernafasan. Tubuh kita pun akan bereaksi untuk mengeluarkannya dengan tersedak. Makanya, kalian jangan suka makan sambil berbicara ya. Lalu, apakah benar proses seseorang bisa mengalami tersedak itu seperti itu? Yuk kita simak video selanjutnya. Jadi saat kita memakan atau meminum sesuatu, makanan akan dikunyah di dalam mulut. Kemudian akan diubah menjadi bagian-bagian kecil, di mana bagian-bagian kecil itu akan masuk ke dalam leher. Dan di dalam leher terdapat dua saluran yang saling membingungkan. Yang pertama yaitu saluran pernapasan atau yang sering disebut dengan tenggorokan atau trakea, dan yang kedua adalah saluran pencernaan yang sering disebut dengan kerongkongan atau esofagus. Namun ada satu organ penting yang mengatur agar udara dan makanan melewati saluran yang sudah ditentukan. Nama organ ini adalah epiglotis, di mana saat kita bernapas, maka epiglotis ini tetap membuka, sehingga udara akan masuk ke dalam tenggorokan, tetapi pada saat menelan makanan, maka epiglotis akan menutup, sehingga makanan masuk ke dalam kerongkongan. Jadi kesimpulannya, tersedak atau choking adalah keadaan di mana masuknya benda asing seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya ke dalam saluran napas atas dan menimbulkan kegawatan napas. Dan seseorang dapat menimbulkan reaksi tersedak itu karena tubuh ingin memberitahukan bahwa adanya benda asing di tempat yang tidak seharusnya. Dan pada orang dewasa biasanya tersedak itu karena mereka makan sambil tertawa atau berbicara. Pada anak-anak biasanya karena makanan tidak dikunyah dengan sempurna atau mereka terlalu banyak makan dalam waktu yang sama. Dan pada bayi biasanya karena posisi yang menyusui yang salah dan tidak seimbang dengan kemampuan bayi dalam menyedot ASI ibunya. Lalu, apakah peristiwa atau kejadian tersedak itu sangat berbahaya? Jawabannya ya, karena dari data-data yang dikumpulkan banyak sekali kematian yang disebabkan seseorang mengalami tersedak sehingga menimbulkan kematian akibat dari tersumbatnya saluran napas atau adanya gangguan pada jalan napasnya. Adapun gejala atau tanda-tanda seseorang yang sedang tersedak. Yang pertama, seseorang akan mengalami kesulitan bernafas karena adanya pertukaran udara yang buruk. Lalu yang kedua, korban akan mengalami batuk tanpa suara. Lalu yang ketiga, wajah berubah menjadi kebiruan. Lalu yang keempat, ketidakmampuan korban untuk berbicara dan bernafas. Lalu yang terakhir, apabila korban memegang leher atau mencengkeramnya, segera tanyakan kepada korban, apakah Anda sedang tersedak? Apabila korban mengiyakan dengan suara lirih, hal ini menunjukkan bahwasannya korban mengalami sumbatan saluran nafas ringan. Berbeda hal dengan korban yang hanya merespon dengan menganggukkan kepala. Hal ini menunjukkan korban sedang mengalami sumbatan saluran nafas berat. Berikut pencegahan untuk meminimalisirkan kejadian tersedak. Yang pertama, ketika makan, usahakan memasukkan suapan makanan dalam jumlah yang kecil. Lalu yang kedua,
mengunyah makanan secara perlahan dan menyeluruh sebelum menelannya. Lalu yang ketiga, hindari minum terlalu banyak sebelum makan atau selama makan. Lalu yang keempat, hindari makan dan minum dengan berdiri. Makanlah dan minumlah dengan cara duduk. Nah, untuk SOP atau penanganan pada pasien choking atau tersedak bisa dilakukan pada usia anak-anak dan juga usia dewasa. Nah, masing-masing usia anak dan juga dewasa memiliki SOP yang berbeda. Nah, untuk usia dewasa ada 3 cara efektif untuk melakukan penanganan tersedak atau choking. Yang pertama ada back blow, tepukan di punggung. Yang kedua ada abdominal thrust atau maneuver Helmich, hentakan pada perut. Dan yang ketiga ada chest thrust, hentakan pada dada. Nah, untuk back blow, seperti yang gambar yang di samping ini, bisa dilakukan dengan 5 kali tepukan pada punggung pasien. Dengan cara, yang pertama, berdiri di belakang korban sedikit bergeser, atau bisa dikatakan kita seperti ada di sampingnya. Nah, yang kedua, bisa anjurkan pasien untuk sedikit membungkuk ke depan, dan juga tangan kita mengepal atau menyangga pada dada pasien, dan tangan satunya lagi kita lakukan hentakan atau tepukan pada punggung sebanyak 5 kali. Nah, untuk tepukan pada punggung pasien kan dilakukan sebanyak 5 kali, itu dilakukan di antara bagian atas tulang belikat menggunakan tangan bagian bawah. Nah, yang kedua ada abdominal thrust atau maneuver Helmich, seperti gambar yang di samping. Untuk cara penanganan pada abdominal thrust atau maneuver Helmich ini, yang pertama adalah kita posisikan diri kita di belakang korban. Setelah itu, anjurkan pasien untuk sedikit merunduk ke depan. Nah, setelah itu masukkan kaki kita di antara sela kaki pasien. Jadi hanya satu saja kaki yang masuk di antara sela kaki pasien. Nah, selanjutnya kita membentuk kepalan tangan. Jadi kan kita berada di belakang posisi korban ya. Setelah itu kita seperti merangkul korban dari belakang, namun kita juga membentuk kepalan tangan. Nah, yang ketiga, letakkan kepalan tangan kita tadi tepat di bawah tulang dada pasien atau tepat di ulu hati pasien. Buat gerakan dari arah dalam ke atas secara cepat. Nah, itu tujuannya untuk membatukan atau mengeluarkan benda asing yang mengakibatkan korban tersebut tersedak. Nah, yang ketiga ada chest thrust, seperti ini gambarnya. Jadi ini hentakan pada dada. Nah, jika ada korban yang tersedak ketika sedang hamil atau obesitas atau kegemukan, itu tidak efektif ketika dilakukan maneuver Helmich atau abdominal thrust. Sebaiknya dilakukan pada hentakan dada ini atau chest thrust. Dengan cara yang pertama, letakkan tangan penyelamat kita di bawah ketiak korban atau di bawah aksila korban. Nah, kita juga memposisikan diri kita di belakang korban juga. Nah, ini untuk caranya hampir sama seperti yang sebelumnya atau abdominal thrust. Kita juga menggunakan kepalan tangan, tapi di sini bisa dilakukan dengan ibu jari. Jadi tangan kita mengepal seperti ini, lalu kita taruh di bagian dada korban. Setelah itu hentakan dari arah dalam dan ke atas. Jadi seperti kita lebih kayak ke RGP, lebih menekankan lagi sampai korban dapat mengeluarkan benda asing sehingga tidak mengganggu pernafasannya. Pertolongan pertama yang dapat kita lakukan pada bayi yang tersedak. Yang pertama, jangan panik. Jika kita panik, maka si bayi kita akan ikut panik. Tetaplah waspada sambil menenangkan bayi kita. Yang kedua, jangan membuang waktu. Jika kita tidak yakin dapat mengeluarkan makanan di dalam mulut bayi kita dengan jari kita, maka jangan membuang waktu untuk melakukannya. Lalu yang ketiga, posisikan anak kita kepalanya di bawah.
sambil tangan kita yang satu memegang dadanya dan yang satu untuk menepuk punggungnya. Yang keempat, coba ulangi sekali lagi. Jika kita sudah melakukan cara di atas namun belum berhasil juga, coba ulangi sekali lagi. Yang kelima, hubungi dokter. Jika kita sudah melakukan cara tersebut namun tidak berhasil juga, silakan menghubungi dokter atau tenaga medis yang lainnya. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never shared